ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk melaksanakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini lewat Zoom. Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan Engkau urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu secara luar biasa, biarlah hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu, mengacaukan ibadah kami pada malam hari ini, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah Tuhan yang terus ada mengalir dalam kehidupan kami masing-masing yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan yang kami mengakhiri ibadah kami ini nantinya Tuhan, kiranya Engkau yang terus berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh
hidupku, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan dengan rencanamu. rencanamu. Saya serahkan kepada Kita, hambanya. kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan kasih-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong kami, dan di malam hari ini Tuhan kami bertemu kembali pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Berkati kiranya kami semuanya Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui renungan firman Tuhan, kiranya kami diperbaharui, disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati media yang kami gunakan, berkati sinyal yang kami gunakan, biarlah kiranya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Ya, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah saya sediakan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, firman renungan pada malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, satu ayat saja kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, di mana firman Tuhan menekankan kepada kita, jikalau kita hidup oleh roh, jadi kita juga harus dipimpin oleh roh itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang senantiasa menjadi penuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jikalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus atau hidup bersama dengan Roh Kudus, baiklah kita juga melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu. Di ayat-ayat sebelumnya, ya, kita bisa lihat bahwa firman Tuhan memberikan kepada kita yang namanya buah-buah roh. Ya, ada pada ayat yang ke-22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup oleh roh itu, maka juga kita harus dipimpin oleh roh itu. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh roh itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan, kalau kita implikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau sebagai wadah sebuah organisasi yang ikut berorganisasi ataupun yang ikut di dalam sebuah persekutuan gereja, ya tentunya ada perjalanan iman yang perlu kita jalani. Ya, mungkin apalagi jikalau jemaat mula-mula, pasti banyak hal yang memang perlu diperlengkapi. Ya, banyak doa dan juga banyak persekutuan dan juga saling mendukung satu sama lain dan juga saling memberikan support untuk senantiasa terus membangkitkan semangat di dalam pelayanan. Ada dua hal penting ya ketika roh itu di dalam hidup orang beriman, yaitu cara kita hidup dan juga cara kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, dua hal ini saling berkaitan. Bagaimana cara kita hidup di dalam iman kita dan bagaimana iman kita itu berjalan.
apakah iman kita hanya sebatas itu saja, dan ketika kita mengalami sebuah goncangan, maka kita tidak melakukan iman kepercayaan kita lagi. Ya, kita berpaling dan juga kita melupakan roh-roh yang ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan, ada orang yang mempertumbuhkan iman dan melupakan kekudusan. Mereka mungkin sangat hebat dalam doktrin-doktrin mereka, dan tetapi mereka akan menerima penghukuman yang sangat dalam karena mereka mengakui kebenaran dalam kelaliman. Dan ada juga orang-orang yang memaksakan dirinya untuk hidup kudus, tapi menolak iman, seperti orang Farisi-Farisi yang kepadanya Tuhan berkata mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya ya bagaikan busuk dan juga tulang belulang, dan sudah tidak bau busuk ngengat di dalamnya. Jadi sebagai orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi orang-orang yang mempunyai iman di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa mengkokohkan iman kita dan juga terus bertumbuh di dalamnya. Dan jangan mengaku bahwa kita mempunyai iman padahal kita tidak turut berjalan dengan iman tersebut. Ya, seperti tadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita hidup oleh roh itu, ya baiklah kita juga dipimpin oleh roh itu. Jangan berdasarkan apa kehendak kita, berdasarkan apa yang kita mau, tetapi biarlah kiranya roh itu sendiri yang memimpin kita. Kemudian hal yang kedua yang memang perlu kita perhatikan pada ayat ini, yaitu ketika kita mempunyai Roh Kudus itu, tentu saja iman kita, percaya kita harus berfokus kepada Tuhan. Ya, jangan menganggap bahwa diri kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita melupakan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita melalui Alkitab. Jadi Roh Kuduslah yang senantiasa mengingatkan kita, membantu kita untuk senantiasa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, pada ayat ini, baiklah kiranya kita terus menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, dari buah-buah roh yang dimana ada kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Ya, baiklah kita senantiasa menjadikan hal-hal ini sebagai pedoman kehidupan kita sebagai orang percaya dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita berada, di dalam organisasi gereja persekutuan. Biarlah kiranya buah-buah ini senantiasa bertumbuh. Ya, jangan senantiasa tidak melakukan hal-hal ya pada ayat yang ke-21 juga, di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, di mana ada tertulis hal-hal yang memang perbuatan daging, ya, yang di mana adanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Marilah kita senantiasa menjauhkan hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Tentu saja saya dan saudara pasti mengalami hal-hal sedemikian rupa. Ya, ketika kita pengen hal yang instan, ya tentu saja kita menghalalkan berbagai cara. Ya, marilah kita senantiasa menjauhkan hal-hal itu di dalam kehidupan kita, dan biarlah kiranya roh yang senantiasa kita percayai, yang kita hidupi itu, dan kita menjadi, dan roh itu kita jadikan sebagai pemimpin atas kehidupan kita. Sehingga ketika hal-hal duniawi ya mendekati kehidupan kita, maka kita akan sadar Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, sehingga kita senantiasa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagai kesimpulan pada firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu marilah kita hidup oleh Roh Kudus Tuhan melalui buah-buah roh pada ayat yang ke-22, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan daging pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-19
19 hingga ayat yang ke-21. Tetapi marilah kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan supaya menjauhi perbuatan-perbuatan daging. Dan marilah kita menjadi orang yang senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus yang menjadi umat penyelamat kita. Marilah kita senantiasa mempunyai iman percaya bahwa kita orang-orang yang percaya, walaupun di dalam penderitaan kita, walaupun di dalam kesusahan kita, walaupun di dalam keterbatasan kita, walaupun ketidakmampuan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, yang senantiasa menghibur kita pada waktu yang tepat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa membawa kita ke dalam ketenangan batin bersama dengan mengikut Tuhan. Tidak ada kebimbangan satupun bahwa kita mengikuti jalan yang benar, yang sesuai dengan iman percaya kita, bahwa apapun yang kita alami, pasti Tuhan berkenan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami dapat belajar firman-Mu, kami boleh disegarkan kembali oleh firman-Mu, yang dimana jikalau kami hidup di dalam roh, baiklah kami juga senantiasa dipimpin oleh roh itu. Jangan berdasarkan kemauan kami sendiri. Ketika kami hidup, kami semena-mena. Kami tidak dipimpin oleh roh kudusnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami umat-umat Tuhan, jemaat Epsiba pada malam hari ini, meyakinkan iman percaya kami bahwa kami hidup di dalam roh Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan senantiasa bersama dengan kami menjawab setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya di masa-masa sulit kami, di masa-masa keterbatasan kami, di masa-masa penderitaan kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menolong kami. Biarlah kiranya buah-buah Roh Kudus, buah-buah Roh yang senantiasa Tuhan sampaikan bagi kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kami berada, di tempat dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya juga perbuatan-perbuatan daging, kiranya kami jauhkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat lagu pujian mengatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Yesus,
Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, kebetulan Bapak nggak bersama dengan kita, sekalipun dia ada rapat di BPS. Kita lanjut saja, kita berdoa untuk keluarga Bapak Simon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan, membawa syukur kami atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami masih memberikan waktu kami untuk mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini. Sekalipun kami tidak bertemu secara langsung, tetapi kami percaya dengan pujian penyembahan kami, firman yang kami dengar itu menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan menyaikan segala pergumulan kami, terlebih khusus untuk keluarga Bapak Simon. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati istri anaknya, berkati anaknya selama masa pertumbuhan, kiranya Tuhan memberikan kepintaran, kecakapan sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik, dengan penuh hikmat daripada Tuhan sehingga kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga Pak Simon, berkati keluarga besar mereka yang ada di kampung halaman, kiranya Tuhan hadir dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, terlebih khusus keluarga. Mari Tuhan, Engkau berkati lingkungan mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa menyaman dalam pekerjaan, di lingkungan pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jauhkan daripada mereka orang-orang berniat jahat. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami yang hadir pada malam hari ini. Sekalipun masih banyak teman-teman anak jemaat kami yang belum bergabung dengan kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi kami, kiranya Tuhan memberkati. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati Bu Mentaris yang sudah memimpin pujian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, berkati pertumbuhan anak kami dalam masa pertumbuhannya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan, memberkati gereja kami Hepsiba. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa untuk kami gembalakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus berkati semuanya. Yo, terima kasih. Kerjaan gue.